Halo, Assalamualaikum sahabat guru rantau. Apa kabar? Jumpa lagi dengan channel kami. Di minggu kali ini kami bakalan membahas masalah materi pembelajaran untuk bahasa Inggris kelas 9. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas masalah naratif teks. Untuk minggu ini kita bakalan bahas tentang present perfect tense. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu fungsi dari present perfect tense itu sendiri. Yang pertama adalah menyatakan suatu kegiatan yang mana kegiatan itu pada saat dibicarakan hasilnya masih bisa terlihat oleh mata. 2. Menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai namun tidak dapat diketahui secara pasti kapan waktu pembuatan itu dapat dilakukan karena sudah diketahui hasil dari perbuatan tersebut. 3. Menyatakan suatu perbuatan yang sangat simpel dan sudah dilakukan namun pada saat berbicara suatu kegiatan itu masih akan berlangsung. 4. Menyatakan suatu perbuatan yang sering juga dilakukan pada waktu yang tidak menentu sebelum sekarang. Biasanya perbuatan tersebut ditandai dengan kata depan yakni before, already, ever, never, dan again, serta lain sebagainya. Kita lihat dulu tabel berikut ini. Dalam tabel ini kita lihat ada 3 bagian, yaitu pertama bentuk. Bentuknya itu terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif. Terus diikuti oleh rumus, verbal dan nominal, diikuti oleh rumusnya, dan contoh kalimatnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan atau membuat kalimat, kita tahu dulu ini adalah tabel regular verb dan irregular verb. Yang biasa salah adalah penggunaan kata kerja ketiga, karena ciri dari present perfect itu adalah di kata kerja bentuk ketiganya. Kalimat verbal dalam kalimat positif, contoh lainnya adalah verbal positif untuk present perfect, subject plus have atau has plus verb 3. Subjeknya itu adalah I, you, they, we, he, she, it. Jadi kalau kita menggunakan have dan has itu tergantung dari subjek yang kita gunakan. Verb 3-nya atau first participle-nya ada pada, kita bisa melihat pada irregular dan regular verb. Itu biasanya orang-orang salah membuat kalimat present perfect-nya itu karena tidak menguasai pada verb 3 atau kata kerja ketiganya. Contoh kalimat, she has visited festival food. Subjek yang dipakai adalah she, terus diikuti oleh auxiliary verb has, terus visited atau kata kerja ketiga. Festival food-nya adalah tambahan keterangan. Nomor 2, kalimat negatif untuk verbal. Subjek, have atau has dan plus not plus verb 3. Itu bisa tadi kita jadikan kayak negatif. Contohnya adalah he has not visited festival food. Dia belum mengunjungi festival makanan. Jadi tinggal ditambahkan not pada kata has atau auxiliary verb. Pada bentuk pertanyaan, ini sama dengan pelajaran simple present tense, di mana auxiliary verb-nya itu dibawa ke depan. Have dan has-nya itu berada di depan atau di awal kalimat, terus diikuti oleh subjek dan verb 3-nya, terus ditambahkan dengan tanda tanya. Contohnya, has she visited festival food? Jawabannya adalah apabila dia telah mengunjungi, maka jawabannya adalah yes, she has visited festival food. Bisa juga yes, she has. Apabila tidak, maka kita menggunakan no, she has not visit festival food atau no, she hasn't visit festival food. Dan seperti pada tabel tadi, kalimat nominal itu ada verbal dan nominal. Jadi untuk nominalnya, kalimat positifnya
Rumusnya adalah subjek have has masih sama dengan yang verb, verbal maksudnya. Itu tinggal menambahkan been setelah auxiliary verb have dan has itu tadi, terus diikuti oleh been dan plus non-verb. Jadi bukan lagi kata kerja 3 ya, non-verb. Jadi biasanya non-verb itu biasa adalah kata sifat. Contohnya, we have been here since 2 years ago. Kami telah berada di sini sejak 2 tahun. 2 tahun lalu ya. Kalimat negatifnya adalah tinggal menambahkan not setelah auxiliary terus diikuti oleh been. Contoh pada rumusnya adalah subject have has plus not plus been plus non-verb. We have not been here since 2 years ago. Kami belum berada di sini sejak 2 tahun yang lalu. 3. Dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif. Sama halnya dengan verbal, di mana kita menempatkan auxiliary verb have dan has itu di awal. Di awal kalimat, setelah itu diikuti oleh subjek plus been plus non-verb plus tanda tanya. Contoh kalimatnya adalah have we been here since 2 years ago? Jawabannya itu ada 2, yes atau no. Kalau kita menjawab yes, maka jawabannya adalah yes, we have been here since 2 years ago. Kalau tidak, jawabannya adalah no, we have not atau we haven't been here since 2 years ago. Kata tanya, ini sama dengan interrogatif, tetapi di awal kalimat pertanyaannya, kita menggunakan key W atau WH question. Contoh kalimatnya adalah who have been here since 2 years ago. WH question itu adalah kayak what, who, whom, what, where, who, how, kayak gitu ya. We have been here since 2 years ago. Jawabannya ya, who, karena dia tanya who have been here since 2 years ago, siapa yang telah berada di sini sejak 2 tahun lalu, maka jawabannya adalah we have been, berarti kami kan. Siapa yang berada di sini? Kami. Jadi dia menanyakan subjek atau pelaku daripada kalimat yang ditanya. Keterangan past participle atau yang disebut dengan kata kerja bentuk ketiga, verb 3, dapat dilihat pada kata-kata regular dan irregular verb. Kembali kami munculkan dulu sebagian regular dan irregular verbnya. Meskipun pada suatu bentuk pertanyaan, subjek akan dianggap berbentuk tunggal, tetapi apabila subjek dalam suatu jawaban banyak lebih dari satu atau jamak, maka tetap menggunakan kata have sesuai dengan subjek yang ada pada kalimat jawabannya. Have untuk subjek I, you, they, and we. Has untuk kata subjek he, she, it, dan it. Non-verb bukan kata kerja, ini dapat berupa kata benda, kata sifat, atau juga kata keterangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan buat Anda rekan-rekan kami, selamat menyaksikan dan sampai ketemu di ruang kelas.